Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Minggu pertama Advent mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama ditandai dengan sebatang lilin ungu, memiliki arti sebagai harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus penuh sukacita dan harapan. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, tadi pembukaan di awal kita agak beda ya. Ya, karena kita memasuki masa Advent. Minggu ini adalah minggu yang pertama. Jadi sampai 3 minggu ke depan kita memasuki masa Advent. Masa penantian kelahiran juru selamat kita. Nah, adik-adik, kita sekarang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kakak belum sapa adik-adik di rumah. Apa kabar adik-adik semua? Pasti tetap dengan sukacita, penuh semangat, dan sehat selalu. Ya adik-adik, sudah rapi, sudah harum, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama ya. Yuk adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kasih dan hati-hati gunakan tanganmu. Kita sama-sama naikkan pujian ini dan ikuti gerakannya. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, bum bum. Hati-hati kakiku yang kecil, bum bum. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, bum
pujian tadi, kita kembali untuk mengingat bahwa kita harus lebih sabar, tidak suka marah-marah. Untuk apalagi adik-adik? Untuk lebih sayang sama teman, sama keluarga kita, sama mama dan papa. Dan pujian yang kedua mengingatkan kita untuk mempergunakan semua anggota tubuh kita dengan baik. Untuk tangan tidak digunakan untuk mencuri, mulut digunakan untuk mendoakan teman yang sakit, tidak berbicara yang kasar, dan semuanya kita pergunakan dengan hati-hati untuk kebaikan. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita tutup matanya, kita sama-sama berdoa untuk firman yang akan kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah beribadah online ya Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Ajari kami ya Bapa, agar kami dapat fokus, kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kami. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak. Tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.'" Dan seketika itu juga bangunlah ia,
di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ya, adik-adik kembali perhatikan ke depan. Coba lihat di sebelah Kak Geni ada tulisan apa? Ya, ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu ini tanggal 28 November 2021. Judul cerita minggu ini yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan. Ya, coba lihat lagi, ada gambar apa? Betul, ada gambar anak yang sedang sakit. Ya, siapa yang pernah mengalami seperti gambar ini? Pasti semua pernah mengalami ya. Kak Gini juga pernah mengalami ya. Ada yang sakit demam, ada yang sakit batuk, pilek, ada yang sakit perut ya. Kita pasti semua pernah mengalami sakit. Nah, ketika kita sakit, siapa yang menolong ya? Di rumah pasti adik-adik ditolong oleh mama, papa, kakak atau adiknya ya. Kemudian sewaktu adik-adik sakit, apa yang adik-adik lakukan ya? Apakah adik-adik datang kepada Tuhan, kemudian adik-adik berdoa, memohon, meminta kesembuhan dari Tuhan. Ya, pagi hari ini kita mau mendengarkan, kita mau melihat cerita mengenai orang lumpuh yang disembuhkan. Ya, orang lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa berdiri, yang tidak bisa berjalan, kakinya lemas. Ya, dia hanya bisa berbaring, dia hanya bisa tidur. Ya, nah adik-adik perhatikan, kita akan bersama-sama melihat video berikut ini. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya
dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Ya, tadi adik-adik sudah melihat orang lumpuh ini mempunyai teman-teman, ya. Teman-temannya ini adalah teman-teman yang baik. Karena apa? Teman-temannya ini ingin sekali orang yang lumpuh ini kembali sembuh, ya. Tadi adik-adik lihat di video bahwa teman-temannya ini membawa orang yang lumpuh ini dengan semangat untuk bisa berjumpa dengan Yesus dan mengalami kesembuhan. Walaupun dengan cara yang tidak mudah, ya. Mereka harus mengangkat orang yang lumpuh ini lewat atap, ya. Atapnya tadi adik-adik lihat, gentingnya harus dibuka dulu supaya orang lumpuhnya bisa diturunin, kemudian bisa bertemu dengan Yesus yang ada di dalam rumah itu, ya. Dan Tuhan Yesus yang punya kuasa dan mampu menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Tadi adik-adik lihat Yesus berkata kepada orang yang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni, ya. Berjalanlah dan pulanglah," ya. Tadi di video tadi, kemudian orang yang lumpuh ini berdiri, berjalan, pulang, dikatakan tadi sambil memuliakan Tuhan, ya. Dia memuliakan Tuhan, dia menyiarkan ke teman-temannya bahwa dia sudah sembuh dan yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan juga memberikan kita orang-orang yang baik, ya. Tuhan memberikan mama, papa untuk menolong kita sewaktu kita sedang sakit. Tuhan memberikan teman-teman yang menolong kita, juga kakak atau adik yang menolong kita waktu kita sakit, ya. Nah, ketika kita sakit, kita juga harus datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita meminta kesembuhan kepada Tuhan, seperti orang lumpuh tadi, ya. Orang lumpuh ini percaya bahwa dia pasti bisa sembuh. Nah, adik-adik juga harus percaya, kita semua harus percaya. Ketika kita sakit, kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menyembuhkan, ya. Nah, sebelum minum obat, sebelum makan, kita harus berdoa supaya obat dan makanannya itu membawa kesembuhan, membawa kesehatan kembali bagi tubuh kita. Nah, ketika kita sudah sembuh, kita sudah sehat, jangan lupa kita juga harus menolong orang lain, ya, yang sedang sakit. Kita bantu mendoakan, kita bantu menjenguk, ya, orang yang sedang sakit. Nah, seperti itu adik-adik. Apabila ada adik-adik yang hari ini sedang sakit, adik-adik harus percaya, ya. Adik-adik harus datang kepada Tuhan, memohon dan meminta kesembuhan, ya. Pasti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan mampu menyembuhkan adik-adik. Dan jangan lupa minum obat, istirahat, dan makan makanan yang sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa penyembuh kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini. Tuhan juga menolong dan menyembuhkan adik-adik yang sedang sakit. Tuhan menjamah mereka, berikan kesembuhan, agar mereka kembali lagi dapat beraktivitas dan bermain kembali. Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik yang mulai belajar tatap muka, ya Tuhan. Tuhan juga berkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit apapun. Tuhan juga berkati kedua orang tua yang menemani dan merawat adik-adik. Berikan juga kekuatan dan kesehatan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan gereja kami, GPIB Bukit Sentul. Tuhan berkati Ibu Pendeta Yesi, Tuhan berkati semua majelis, semua pelkat, semua komisi,
panitia, dan karyawan kantor. Kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu menolong jemaat-Mu, memimpin kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga menyertai Bapak Presiden, wakilnya, dan semua yang ada di pemerintah pusat sampai daerah. Berkati, berikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka bisa bekerja memimpin bangsa ini dengan baik. Penyertaan Tuhan juga tercurah untuk bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh doa kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan dan aktivitasnya dikerjakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, hafalan minggu ini terambil dari Lukas pasal 5 ayat 24a. Lagi ya, Lukas pasal 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lagi ya, Lukas pasal 5 ayat 24a. Lagi ya, Lukas pasal 5 ayat 24a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lagi ya. Oke, selamat menghafal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kini waktunya kita untuk memberikan persembahan kita. Ambil celengan persembahan kalian dan siapkan juga persembahannya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan, ya. Memberikan persembahan itu adalah salah satu ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bersama-sama menyanyi, kemudian kita juga akan bersama-sama berdoa. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur
Mari kita sekarang bersama-sama berdoa. Lipat tangan dan tutup mata dan juga tundukkan kepala kita. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Ya Tuhan yang baik, pada hari ini kami ingin menyerahkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Berkati persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu, agar juga dapat digunakan sebaik-baiknya bagi pelayanan kasih gereja kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa.